الفاتح إلى روح سيدنا محمد وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لرحيم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الله أجل الشيء أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pelajaran kita pada malam hari ini membahas kitab Waliki Sabilan Najah pada bab Tasydidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi ilmihi amin. Wa radhiyallahu anhum wa anna muslimin ajma'in. Faslun Tasydidul Fatihah 14. بسم الله فوق اللام الرحمن فوق الرحيم الرحيم فوق الرحيم الحمد لله فوق اللام الجلالة رب العالمين فوق الباء الرحمن فوق الرحيم الرحيم فوق الرحيم مالك يوم الدين فوق الدال إياك نعبد فوق الياء وإياك نستعين فوق الياء اهدنا الصراط المستقيم فوق الصراط صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضالين واللام. الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami'at Taufik Bapak Haji Mursyidin beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya, dipanjangkan usianya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Faris, Ustaz Jayadi, Ustaz Anas, Ustaz Iswadi, dan Ustaz Syahdi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujjaj yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, para bapak ibu sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah ya, sudah masuk bulan Sya'ban, kita masih panjang umur, sehat walafiat. Itu doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup saya ini dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban dan terus sampai Ramadan. Nanti Ramadan kita minta lagi panjang umur, sehat walafiat. Tapi terlalu panjang juga kita bingung juga. Coba bapak-bapak saya tanya nih, kalau umurnya ditambah 100 tahun lagi, masih mau enggak? Udah enggak, 100 tahun lagi berarti umur kita 150. Ya, udah capek Pak, yang umur 83, 84, 85. Udah capek Pak Ustaz. Bahkan saya mau udah minta pulang, pulang. Tuh. Jadi terlalu panjang juga ribet kita. Tapi kalau umur kita udah 120, udah nggak ada yang ngajak kondangan, apalagi ngajak besan, lah bingung. Nah, orang ini diajak-ajak ngeribetin baik, nyampe sono makan apa dia? Lagi nggak ada yang negor, nggak ada temennya udah pada kagak ada. Jadi kita minta ya, ilmu yang barokah ya. Jadi memang itu bukti ternyata dunia ini memang buat ya, bukan buat tempat tinggal selamanya. Justru dunia ini tempat meninggal ya, bukan tempat tinggal yang selamanya. Maka marilah ya, mudah-mudahan dari Sya'ban sampai Ramadan kita sehat walafiat, dan nanti di bulan Ramadan kita lebih semangat, lebih bergairah. Ada yang dikasih sampai Ramadan sehat tapi kagak mau gairah, kagak mau ibadah. Sama baik sama bulan lain Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan aneh kalau ada umatku dikasih umur panjang sampai Ramadan habis masih sehat, tapi dosanya belum diampunin. Itu kan aneh. Ngapa itu dia? Ya berarti di bulan Ramadan kagak ngapa-ngapain. Ya, puasa gua kadang-kadang ogah, raweh, malas, ya, apalagi baca Quran. Ya berarti sampai Ramadan selesai dosanya belum diampuni. Padahal Ramadan itu bulan ampunan, rontog, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Awalnya kita suci karena dosa dan kesalahan kita keluar dari tempat yang suci itu. Nah, di Ramadan dosa kita dibersihkan, dicuci. Nah, maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Nah, kalau ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai Ramadan selesai belum suci, maka Rasulullah aneh itu. Aneh kalau ada umatku yang sampai Ramadan selesai dosanya masih ada. Padahal Ramadan itu bulan ampunan. Ya, maka marilah insyaallah di bulan Ramadan kita lebih semangat, karena ganjarannya memang luar biasa. Itu bulan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang diharap. Karena melaksanakan yang sunnah, pahalanya dibalas sama dengan melaksanakan yang wajib. Melaksanakan yang wajib, sab'ina faridah, diganjar, dibalas seperti mengerjakan 70 yang fardu, yang wajib itu. Ya, maka
Mudah-mudahan kita sampai Ramadan, di Ramadan kita berjuang dengan semaksimal mungkin. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umat. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, kembali kita mengkaji kitab Safinatun Najah. Ini masalah fikih, masih masalah sholat. Memang sholat ini adalah amalan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Kalau kita kaji, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj, naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha itu untuk mengambil perintah sholat ini. Artinya betapa pentingnya sholat itu. Seluruh amalan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Puasa, zakat, haji, sodako, baca Quran. Tapi sembahyang kagak, gugur semua. Karena awwalu ma yuhasabu bi abdihi yaumal qiyamah as-sholat. Nanti amal yang pertama kali dihisab setelah hari kiamat itu adalah sholat. Ija soluhat soluhalahu sa'iruhu amal. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruh amal. Ya, jadi puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, baca Quran kita. Kalau sholat kita benar, benar semua itu. Tapi wa idza fasadalahu syairu amali. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak semuanya. Walaupun bagus pun kita kerjakan haji tiap tahun umpamanya, umroh tiap tahun, baca Quran hatam, sedekah, luar biasa. Tapi sholatnya berantakan, nggak ada artinya. Ini maka betapa pentingnya sholat itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewajibkan kepada kita sebagai hambanya, itu langsung Rasulullah yang ngambil. Kalau yang lain melalui pelantara, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang turun sampai ke Nabi kita. Tapi kalau sholat, Allah yang memanggil. Langsung dia. Itulah sebabnya sholat itu menjadi imaduddin, tiang agama. Ya. Kalau kita beragama Islam kagak sholat, ya sama juga rumah nggak ada tiang, roboh. Sholat ini memang, ya Allah, ya betapa pentingnya. Sampai Rasulullah datang sendiri mengambilnya. Karena di situ ada dialog antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah. Makanya sholat nggak boleh terlalu cepat. Karena ada dialog. Dialog itu kan, kalau kita dialog ngomong, lu ngomong apa lu? Ngomong begitu nggak beraturan. Nggak didengar. Bayang
Ada iya tuh barakatuh salawat thayyibatul. Kayak orang mau pergi. Itu harus benar, kita kan lihat dong. Itu kan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Salam sejahtera, seluruh kebaikan, semua kemuliaan, seluruh keutamaan, seluruh keberkahan lillah, hanya punyamu ya Allah. Itu salam Nabi kepada Allah. Maka Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai nabiku, selamat datang Rasul yang kucintai. Keberkahan buat kamu wahai Rasulku. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, doamu bukan hanya untukku, tapi doamu sampai juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu doa Allah itu kepada Nabi kita. Masya Allah. Kalau kita baca main-main, lah sayang ibadah kita. Bahkan kata Gus Baha itu, kalau kita mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sama dengan kita ziarah kepada seluruh wali di dunia ini. Kita ngucapin itu tuh sama dengan kita ziarah kepada wali seluruh dunia. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan salam Allah kepada Nabi. Jadi mari sholat itu kita jaga, karena ini dialog. Berarti ketika kita sholat itu kita sedang berdialog kepada Allah dan disaksikan oleh Rasulnya. Maka di sini diterangkan tasdidatul fatihati arba'a asyarat. Tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 tempat. Ya. Itu sampai tasdid dihitung. Itu saking betapa Al-Fatihah itu luar biasa. Di samping hurufnya 141 dihitung, sampai tasdidnya dihitung. Maksudnya jangan sampai salah. Kemarin kita belajar fardunya baca Al-Fatihah itu 10 kan. Dia harus tertib. Ini kita harus hafal benar supaya bacaan kita jangan sampai salah. Berurutan, nggak boleh berhenti terlalu lama atau berhenti sebentar tapi niat mau memutuskan. Jadi kita kalau sedang baca Quran tuh, kalau kita mau berhenti, misalnya mau ngomong, misalnya kita lagi ngaji nih, dipanggil sama istri kita nanya kunci atau nanya sesuatu yang kita taruh dia nggak tahu. Nah kita sebenarnya sih menurut kita gitu izin dulu, kita berhenti dulu. Shadaqallah. Tadi bu, sono bu taruh no di atas lemari no. Lemari yang mana? No dekat tempayan. Ada sono. Oh iya tuh. Nah baru kita mulai lagi. Jadi nggak boleh kita langsung ngomong, ya. Padahal ini belum kita stop, belum kita berhenti. Dalam satu kitab itu kita kalau bisa izin dulu, ya Allah. Saya ada pentingan sedikit. Ngomong baru. Itu
Karena itu kan kalam Allah. Hanya kalau kita baca Al-Fatihah tuh, kadang-kadang kalau lagi tahlilan tuh, baca Al-Fatihah, baru ihdinas siratal mustaqim. Ada yang jak ngomong-ngomong kita. Nah itu nggak boleh. Adab. Ya. Kalau Al-Fatihah kalau bagus, selesaikan dulu. Baru ngomong. Ya. Dan jangan sambil makan. An'amta alaihim. itu ada Quran tuh, Masya Allah. Kan cuma kan kalam Allah ini. Jadi membacanya harus berwudu dulu, menghadap kiblat, konsen. Apalagi Al-Fatihah ini. Ya. Dia harus tertib, berurutan. Harus menjaga hurufnya yang 141 itu. Bagaimana bunyi ha, bagaimana bunyi don, bagaimana bunyi dal, bagaimana bunyi ro, itu dijaga itu sampai begitu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain dijaga, disuruh. Ya sekemampunya kita. Kalau kita udah belajar mah dimaklum. Nah itulah pentingnya taklim. Jadi kalau kita ngaji, ini taklim begini nih, apalagi ngaji baca Quran tuh yang malam Rebo. Itu kalau kita salah, itu Allah maklum. Kenapa? Karena masih belajar. Tapi kalau kita baca salah, nggak belajar, nah itu nggak dimaklum. Nah, nggak perlu nggak belajar. Bacaan lu kayak gitu, patot-petot. Tuh, bunyi hurufnya. Kalau masih belajar, wajar dia mah masih belajar. Masih dimaklum. Makanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, sampai ke liang lahat. Itu karena kalau ada kesalahan, baik dalam sembahyang atau baca Quran, itu kalau kita ngaji, Allah masih maafin tuh, itu hebatnya tuh, utama orang ngaji tuh. Ya, masih, dia masih ngaji dia. Walaupun sampai meninggal kagak bener, kalau masih ngaji, itu hebatan orang ngaji. Ya, jadi hurufnya tuh diperhatikan. Ya, hurufnya. Maka Faris yang ngajarin anak-anak tuh. Ya termasuk saya sampai sekarang ngajar bocah. Habis maghrib sampai isya itu. Nah, itu Adit tuh, yang sama saya, dia muridnya banyak tuh. Kadang-kadang sampai jam 9 ngajar. Itu kalau bocah mah masih gampang kita benerin. Kalau bocah mah. Kalau yang udah tua, an'amta jema, anta lah terbalik, anta, bocah. Lu sana udah ya udah dompong susah benernya, ngempos ya. Tuh. Jadi kalau masih, makanya kalau punya anak suruh ngaji. Ada nih kawan saya, orang punya anak diantepin suruh ngaji kagak, main itu aja. Dalam hati, ya Allah, itu orang tua ada yang kayak gitu ya. Itu di akhirat tuh kan tanggung jawab. Kalau sampai orang anaknya nggak bisa ngaji, lagi kan dia mikir, nanti gua nih kalau mati, siapa yang bacain Al-Fatihah kalau bukan anak? Kan kita nggak mungkin bacain dia, kecuali diundang sedekah ya. Itu pun kalau dapat besek. Kalau kagak mah Al-Fatihahnya sepotong doang. Ya. Lah anak kita, kayak kita nih. Ini pasti kita doain orang tua kita. Bapak ibu kita, kita masing-masing kan, nggak mungkin nih saya doain bapaknya bapak atau ibunya bapak, kecuali diundang doang, itu pun kalau dikasih amplop. Lah iya, tuh
Kalau anak, Masya Allah, makanya punya anak tuh suruh ngaji. Nah, saya sedihnya itu, ya Allah, belum bisa ngaji udah berhenti ngaji, edit ya, banyak Dit. Belum bisa ngaji udah berhenti ngaji, banyak. Dojo muridnya tuh apa nenek-nenek ada, yang apa umur berapa Dit? Berapa? 85, bagaimana ngajarin Dit itu? Beneran dia, susah Pak, udah kupunya kurang dengar, udah biarin aja di sana kita ajarin, ngundur denger, kata-kata so jago, loh, gak ada tua gimana itu, 85 umurnya ada, dari umur 3 tahun juga ya dia, 3 tahun, sama dia sama saya, ajar ngaji, itu sedih kalau kita, itu ada itu orang tuanya begitu. Ya, yang sampai anaknya nggak ngaji itu orang open. Ya, sampai saya suruh datang beneran, coba tolong ibumu atau bapakmu suruh kemari. Dan dia ada masalah, bully temennya mulu, udah kagak bisa ngaji, bully temennya, itu sampai sekarang kagak datang. Itu dalam hati, ya Allah, ada ya orang tua kayak gini ya. Maka kita nih, tuh Al-Fatihah, penting Al-Fatihah. Saya kalau Al-Fatihah belum bener, belum baca Quran. Kalau tidak baca Quran tuh kalau udah hafal dari Al-Fatihah sampai Al-Hakumut yang buat sholat taraweh itu udah hafal bener bacaannya tuh buat sholat soalnya, baru baca Quran. Benernya di situ. Kalau udah begini nih kan udah susah benerin. Lagi kita mau benerin kagak datang sih. Ini suruh ngaji nih. Dia ngaji buat benerin bacaan sholat nih. Udah orang datang. Ya susah, udah benerin susah kagak datang lah. Mantep dah tuh. Di sini mah enggak ya. Enggak beda. Enggak beda. Masya Allah. Makanya kita, anak-anak Al-Fatihah itu. Terutama bacaannya, terutama bacaan sholat doa iftitah, Al-Fatihah, surah itu. Kemudian tasdidnya juga tasdid. Tuh. Ada kemarin saya orang nggak pernah jadi imam. Begitu dia baca, ya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah. Kan enggak ada tasdidnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tapi dikit itu. Kurang kena. Kan Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa ini? Apa disebut tuh? Tasdidnya. Apa disebut? Ada berbaris 14. Artinya di dalam 14 huruf yang ada tasdidnya itu harus disentak, nggak boleh salah. Ini disebut di sini. Bismillah, itu adalah apa aja Allah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sampai begitu. Ya sampai tasdidnya disuruh perhatiin hurufnya, makhraj 4 keluar hurufnya itu diperhatiin. Ya. Kemudian basmalah, ya, bismillah itu termasuk ya salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Kalau kita ada orang jadi imam baca Al-Fatihah tidak dengan baca bismillah, udah memang ada 2 pendapat. Ya, kita ikutin saja, tapi kita baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, di kampungan saya ada, ini tempat saya ngajar juga. Jamaahnya telepon, Pak, ini ada orang baru, Pak.
dia jadi imam, maunya jadi imam terus, tapi nggak baca bismillah, gimana Pak? Nah, terus tanya tuh si Adit, termasuk jemaah saya. Akhirnya Pak RT, tolong Pak RT kan wewenang. Pak, maaf, di sini semuanya dalam sholat itu, dalam membaca Al-Fatihah pakai bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, rasa di hati kurang sereg, kurang enak. Bahkan dulu Kiai Syafi'i Al-Hajami itu kalau sembahyang subuh pernah di masjidnya orang jadi imam ngembayang subuh. Begitu giliran kunut kagak kunut, saya digotong, pindahin. Lalu ya orang Betawi kan orang tema kunut dia mah. Ya menghargai, karena kita kan menghargai lah. Hamka saja ketika sama Kiai Haji Hasan Basri di satu tempat, itu kan harusnya yang jadi imam kan Hamka, karena dia ketua Majelis Ulama Indonesia. Kiai Hasan Basri kan wakilnya. Ketika sholat subuh, itu Kiai Hasan Basri yang jadi imam. Kata Kiai Hasan Basri, Buya yang pantas kan, Buya kan ketua, di samping ketua kan lebih tua dari saya. Enggak, di sini jamaahnya mayoritas kunut. Kalau saya jadi imam, saya digotong. Tuh, itu namanya menghargai. Menghargai, cuman itu kan cuma beda pendapat gitu. Seharusnya ya yang di musyawarah itu ya menghargai, dia kan sendiri, jamaahnya banyak. Maka Pak RT yang bilangin, kalau saya bilang pasti berantem. Bapak sih juga pakai dalil. Ya saya juga pakai dalil, nanti akhirnya berantem. Pak RT dah, tolong ya. Tapi dia ngomongnya bagus. Pak, kalau Bapak baca Al-Fatihah, bismillahnya disirkan, tolong Pak dijaharkan. Di sini kalau Bapak baca Al-Fatihah nggak pakai bismillah, pada nanyain, itu bismillahnya kemana? Ya, begitu. Nah, jadi kalau seandainya kita jadi makmum, ya imamnya nggak baca bismillah, ada kita dalam hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang paling pokok itu, ya, dalam membaca sir sholat, dalam baca Al-Fatihah itu, kita harus sir kita itu terdengar oleh kita sendiri, artinya harus dibaca, ya harus dibaca, diucap, ya, jadi bukan dalam hati, ya dibaca. Nah begitu, tasdid yang 14 huruf ini itu pun harus disentak, ya, dikedak, ya, dikagetkan itu, ya, middin, ya. Nah itu yang paling berat memang di walau itu sebab sidahnya itu ada di kalimat mad lazim musyaqol, dia harus 6 harkat dan di ujungnya itu harus disentak. Ghairil maghdubi, du itu dod, ya, bukan dal, ya, jadi ghairil maghdubi, ya, agak monyong dikit, dod, dod. Kalau dal, dal. Emang tuh itu tipis bedanya, ya, tapi kita usahakan ghairil maghdubi, itu dunya tuh 2 harkat, ya, matobi'i, ada wawu. Jangan ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Dunya enggak kurang itu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
ولا الضالين. Itu ya. Itu perlu diperhatikan sida-sida itu ya. Dia pertama ada di lafaz Allah, yaitu Bismillah fawqal lam, Ar-Rahman fawqar ra, Ar-Rahim fawqar ra, Alhamdulillah fawqal lam, Al-Jalalah Rabbil Alamin fawqal ba, Ar-Rahman fawqar ra, Ar-Rahim fawqar ra, Maliki yaumiddin fawqad dal, Iyyaka na'budu fawqal ya, wa iyyaka nasta'in fawqal ya, ihdinas siratal mustaqim fawqas sad, siratal ladzina fawqal lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fawqad dal wal lam. Ya. Mudah-mudahan kita dapat membaca Al-Fatihah dengan makhraj huruf yang bagus dan sidah-sidahnya kita perhatikan, karena Al-Fatihah itu adalah bacaan rukun daripada rukun sholat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا يا كريم ربنا يا كريم ربنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبأ بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.